Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan materi pemrograman web kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi CSS ya. Teman-teman seperti biasa silakan untuk melihat codingannya. Contohnya bisa dibuka w3school.com ya. Kemudian dipilih di sini kan ada CSS. Oke. Nah, introduction CSS ya. What is CSS? Jadi apa itu sebenarnya CSS teman-teman? Jadi CSS ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk style ya, untuk tampilan dari halaman web kita ya. CSS itu sendiri merupakan kependekan dari Cascading Style Sheet ya. Jadi dari namanya ya mungkin teman-teman bisa memahami maksudnya kira-kira apa fungsinya gitu ya. Nah, kemudian dengan menggunakan CSS ini kita dapat lebih efisien, lebih mudah mengontrol semua tampilan halaman web kita. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita udah membuat 100 halaman web yang kita buat menggunakan HTML. Nah, waktu itu ada perubahan, kita disuruh mengubah tampilan dari halaman web kita yang 100 tadi. Nah, jika kita tidak menggunakan HTML itu akan menjadi sangat tidak efisien, sangat merepotkan karena kita harus mengedit satu persatu dari ke 100 halaman tadi, teman-teman. Dan hal ini bisa dihindari ketika kita menggunakan CSS ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan CSS, kita akan mengatur semua tampilan itu difokuskan di halaman CSS saja. Nanti halaman HTML akan ikut berubah secara otomatis. Jadi cukup di satu halaman CSS saja kita edit, maka hasilnya akan bisa kita lihat atau kita running di halaman HTML kita. Nah, makanya di sini disebut kita dapat dengan mudah mengontrol semua halaman web kita. Nah, rata-rata semua pasaran ya, di online, di internet itu web rata-rata memiliki CSS, menggunakan CSS semuanya. Walaupun nanti ada yang framework CSS itu banyak seperti Bootstrap dan yang lain banyak lagi teman-teman ya. Nah, itu kira-kira maksud dari CSS ya. Yang kedua, CSS sintak. Oke, sekarang kita masuk ke sintak CSS-nya teman-teman. CSS itu nanti akan kita lihat di dalamnya ada yang namanya selektor ya. Nah, kemudian di dalam selektor ada declaration. Nah, kita bahas selektor dulu. Apa sih maksudnya selektor itu nanti teman-teman? Misalkan nih selektor H1 itu heading ya. Kita atur declarationnya, misalnya color, propertinya, blue, file value-nya. Declaration yang kedua, font size, untuk pengaturan size dari fontnya itu adalah properti, 12px adalah value. Nah, ketika kita panggil nanti H1 ini di codingan HTML kita, maka dia akan menjalankan declaration yang ada di dalam ini. Nah, declaration ini sama juga dengan pengaturan otomatis, colornya nanti blue, font size-nya 12px. Nah, jadi nanti ada beberapa cara untuk selektor ini. Ada yang by name seperti ini nanti, ada yang by ID, nanti ada pagar di depannya. Bedanya ya, ada yang kelas titik depannya. Nah, itu ya teman-teman. Nanti kita bahas ya. Nah, di sini dia selektor. Nah, di sini kalau ada penulisan seperti ini ya di codingan CSS, berarti ini selektornya by name. Ini P paragraf teman-teman ya, by name. Nah, kemudian kalau ada contohnya seperti ini, ada pagar ini dia by ID ya, ID ya. Nah, kemudian kalau ada yang titik seperti ini, nah ini by class, berdasarkan kelas. Nah, kita coba aja teman-teman. Sebelumnya Bapak bikin HTML seperti ini ya, halaman dikasih nama home.html ya. Nah, kemudian kita buat lagi halaman yang berikutnya adalah namanya mystyle teman-teman ya. Nah, ini mystyle ini adalah file CSS kita. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini mystyle ini tipenya adalah Cascading Style Sheet Document, sementara home ini adalah HTML ya. Nah, bagaimana cara meng-add-nya atau menghubungkannya? Menghubungkannya kita cukup di sini. Nah, ini namanya eksternal. Cara menghubungkannya secara eksternal, kita panggil linknya, style sheet ini sama, kemudian href, ini nama CSS-nya. Namanya nggak harus mystyle, apa aja.
tapi disesuaikan dipanggil di sini. Sehingga ketika kita panggil H1 di sini, maka dia akan menjalankan settingan yang ada H1-nya di sini. Nah, H1-nya ini ya. Ini selektornya ini selektor. Nah, selektor itu dipanggil di sini. Nah, gitu. Maka nanti dia akan menjalankan ini pengaturan yang ada di selektor itu. Selektor ini misalnya ada backgroundnya RGB. Ini warna RGB ya. Warna RGB ini warna gabungan antara red, green, blue ya. 3 kombinasi warna. Kemudian text align-nya center ininya. Nah, ini akan dijalankan. Ketika kita panggil P, selektor yang ada selektornya P tadi di sini teman-teman. Nah, ini P kan. Nah, maka dia background colornya berubah. Ini warna kombinasi tapi udah hex color, lebih banyak lagi kombinasi daripada RGB ya. Kemudian text align-nya justify, rata kiri kanan. Oke, sekarang kita panggil, coba praktekkan aja. Bapak jalankan. Yang dijalankan itu yang HTML ya. Nah, otomatis ya. Nah, contohnya untuk ratanya ini kita mainkan. Ini kan center, teman-teman. Sekarang Bapak ganti left gitu ya. Coba kita save di sini. Kita refresh. Ini yang kita edit tadi CSS, yang kita running HTML. Nah, langsung berubah ya. Gitu. Kita edit lagi, kita mau bagusnya memang center gitu ya. Nah, ini file. Nah, jadi kita memudahkan mengontrolnya. Jadi selektor ini aja nih yang dipanggil nanti. Jadi dia punya apa ya? Konsisten nanti untuk pengaturan tampilan dari halamannya. Gitu. Ini baru heading H1, baru paragraf pengaturannya teman-teman ya. Belum yang lain-lain. Gitu. Atau mau warnanya. Warnanya bisa juga teman-teman ganti gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau warnanya yang ada sekarang kan ini ya, kita ganti warna paragrafnya pakai yang EEE nih ya. Kalau ini ada warna heksadesimal ya. Teman-teman bisa juga lihat di apa namanya di Adobe Photoshop, nanti ada warnanya ya, pakai pagar-pagar ini warna kombinasi. Nah, kita rubah. Apakah dia ikut berubah? Kan ini file CSS ya. Kita refresh di sini. Nah, berubah ya. Nah, itu kira-kira teman-teman, seperti itu ya pemahaman untuk CSS ya. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Nah, cara memasukkannya ini sebenarnya how to add CSS itu eksternal. Eksternal ini yang dipisah, ini yang paling sering dipakai dan yang paling praktis. Jadi kita memisahkan pengetikan kode CSS dengan HTML, dipisahkan, nanti dipanggil dia di sini. Dipanggil dari HTML-nya begini. Nah, kalau kita ngetikkan di dalam kan kalau repot, kita pengaturnya susah. Nah, ada lagi tadi yang disebut internal. Kalau internal itu dia contohnya seperti apa? Kita lihat ya. Untuk contoh aja ya. Nah, mana dia ya? Nah, inline dulu. Kalau inline itu dia di dalam body. Nah, seperti ini. Ini codingan, sebenarnya ini codingan CSS nih, teman-teman. Di dalam HTML. Tapi di dalam body pembuka, body penutup HTML itu namanya inline. Kalau yang internal itu dia mana contohnya? Dia di antara head. Nah, ini dia nih. Ini style, ini langsung ditulis di sini, bukan linknya yang dipanggil. Nah, permasalahannya kalau codingan CSS-nya banyak gimana itu? Nah, yang kurang praktis. Nah, kita harus mengkopas setiap halaman, nah, nggak praktis. Ya kalau nggak ada masalah, kalau diupdate dirubah lagi susah. Maka yang paling efektif itu adalah yang eksternal ya, itu yang kita pakai. Oke teman-teman. Nah, supaya nggak terlalu panjang, itu dulu untuk materi CSS bagian 1. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan video CSS bagian 2. Terima kasih, silakan dipraktekkan ya.